Karena banyak orang membicarakan SEO, namun mungkin belum begitu banyak mengerti tentang sejarah SEO dan sebagainya. Untuk itu, simak video ini sampai akhir, jangan di-skip supaya Anda tidak gagal paham. Bagaimana kelanjutannya? Anda siap? Siap? Siap menonton? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Raffi di Al Raffi Channel. Apa kabar teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah kalau Anda sehat. Mudah-mudahan bisa menjalani aktivitas ini seperti biasa dan tidak kekurangan satu apapun. Baik, di video kali ini secara spontanitas, saya tanpa skrip, tanpa apa, saya ada di lapangan ini, di sebuah tempat di kota Sidoarjo. Saya membuat video ini, yang kali ini saya akan membahas topik soal SEO. Nah, apa yang saya sampaikan karena ini spontanitas, secara tanpa skrip, bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun menyinggung banyak orang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak orang yang membicarakan soal SEO. Nah, apa itu SEO sebenarnya? Saya akan sampaikan sesuai dengan pemahaman saya, dan saya tidak pernah belajar SEO secara sistematis atau secara ilmiah, namun apa pemahaman saya ini adalah secara otodidak. Apabila pemahaman saya tentang SEO salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Inilah pemahaman saya, cara saya memahami SEO, baik itu di situs web maupun di YouTube. Dan perlu saya sampaikan teman-teman, SEO itu dulu populer sebelum ada YouTube, itu lebih sering digunakan pada penggunaan website. Jadi sering digunakan untuk kata kunci di website-website tertentu. Namun dulu yang menggunakan SEO ini adalah hanya website-website untuk kepentingan komersial. Karena SEO sendiri waktu itu diperjualbelikan, tidak dijual bebas. Jadi ketika ingin mendapatkan kata kunci dari SEO, itu harus berbayar sekian-sekian yang harganya sudah ditentukan. Nah, SEO itu sendiri pertama kali digunakan itu pada tanggal 26 Juli 1997. Dan tokoh diantaranya yang mempopulerkan SEO ini adalah ada dari Larry Page, ada Danny Sullivan yang dari LA Times atau wartawan, terus kemudian ada Vanessa Fogg dan ada Matt Card. Ya, itu sejarahnya. Dan uniknya SEO ini pertama kali digunakan itu karena terinspirasi dengan komentar spam dari salah satu pengguna website Usenet. Jadi diciptakannya SEO ini karena terinspirasi adanya komentar spam di situs terkemuka yaitu Usenet. Jadi ada salah satu pengguna internet yang menyebarkan komentar spam di situs itu, dan itulah yang mengawali terbentuknya SEO menjadi sebuah kata kunci. Jadi waktu itu komentar yang di Usenet ini adalah berisi kata-kata yang sistemnya acak dan tidak terdeteksi secara sistem algoritmanya Google waktu itu, sehingga secara sistem Google waktu itu harus menyempurnakan kode dan kata kunci yang berhubungan dengan SEO. Dan uniknya lagi, dahulu ketika website-website ataupun situs-situs menggunakan SEO yang tidak resmi, itu akan secara otomatis diblokir oleh Google. Dan yang salah satu korbannya di tahun 2006 itu ada situs besar ya, perusahaan besar, ada BMW atau BMW, dan salah satu perusahaan di Jerman yang bernama Ricoh. Itu adalah salah satu korban diblokirnya situsnya karena dianggap menggunakan kata kunci atau SEO yang tidak sesuai yang ditentukan oleh Google. Itu sedikit sekilas balik tentang SEO. Dan SEO sendiri itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ada sebenarnya di samping SEO ada SEM atau Search Engine Marketing. Namun istilah ini kurang begitu populer dikarenakan memang tidak seperti dengan SEO yang menggunakan metadata berbasis internet atau berbasis robot atau berbasis sistem. Namun yang Search Engine Marketing ini adalah berbasis personal atau marketing atau orang biasa. Nah,
Meskipun search engine marketing ini tidak begitu populer, namun manfaatnya lebih besar dan sangat menunjang SEO itu sendiri. Walaupun tidak populer, SEM ini sangat menunjang atas SEO itu sendiri. Nah, setelah kita membahas soal SEO tadi teman-teman, saya juga tertarik untuk membahas ada sebuah pertanyaan yang mungkin terlintas banyak di depan di pikiran Anda ya. Apakah bisa kita menggunakan file video atau file apapun tidak menggunakan sistem YouTube, sistem SEO ketika kita upload di internet? Begini teman-teman, perkembangan SEO semakin ke sini itu semakin besar. Jadi kalau ada pertanyaan, bisakah saya mengupload sebuah konten itu tidak menggunakan SEO? Akan terjawab di sini. Ya, makin ke sini SEO algoritma Google termasuk algoritmanya YouTube itu mendeteksi kata kunci, ya, mendeteksi kata kunci itu tidak hanya berdasarkan teks atau data yang nampak oleh mata kita, namun juga berupa data-data yang kita tidak bisa mengetahuinya di dalam file tersebut. Jadi sekarang pengembangan SEO itu bisa membaca. Kalau di YouTube, kita bicara di YouTube, dari mulai thumbnail kita, itu adalah teks di thumbnail, atau foto atau gambar yang kita tampilkan di thumbnail, situasi atau background yang kita tampilkan di thumbnail, bahkan judul thumbnail itu sendiri pun, itu bisa terbaca oleh algoritma YouTube, yang mana ketika dibacanya sebuah file atau data atau itu sistem apapun itu masuk kategori SEO. Itu ketika kita dari satu video ya. Kemudian masuk ke videonya sendiri. Itu mulai dari judul, dari deskripsi, ada suara, ada gambar kita atau mungkin ada situasi atau background yang berada di video tersebut. Bahkan suara-suara yang ada di video kita itu adalah masuk bagian daripada algoritma YouTube yang membaca sebagai SEO. Ketika kita mencari sesuatu dan tidak ada di dalam judul, maka alternatifnya adalah di gambar video tersebut. Itu termasuk SEO. Jadi jawabannya jelas tidak mungkin. Ketika file apapun yang diupload di internet, ketika mengatakan saya tidak menggunakan SEO, maka itu jelaslah tidak mungkin. Karena SEO semakin ke sini, semakin berkembang, bisa membaca file apapun dari segi thumbnail, dari segi file video, nama file video, bahkan situasi, background, atau bahkan gambar wajah kita yang nampak di video, itu bisa menjadi salah satu SEO atau kata pencarian di YouTube maupun di Google. Begitu ya teman-teman. Terus saya juga tertarik membahas tentang pengembangan dari teman-teman YouTuber, khususnya YouTuber pemula, soal sistem yang digunakan teman-teman yang berupa upload video. Apakah itu yang digunakan itu bertentangan dengan algoritma YouTube atau tidak? Maka akan saya jawab. Sebenarnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengembangkan teknik upload video ini. Karena setahu saya sistem ini dikembangkan, saya tidak tahu persis ya sebenarnya, tidak tahu persis siapa dulu pencetusnya. Namun dari beberapa referensi yang saya dapatkan di channel YouTube, maka yang terhormat yang mengembangkan ini adalah saudara kita yang terhormat, channelnya Brian Tutorial. Beliaulah yang mencetuskan sistem upload video. Nah, apakah benar sistem upload video ini bisa membantu kita dalam pencarian di YouTube atau membantu kita dalam direkomendasikan di video YouTube? Tentu teman-teman sudah bisa membuktikannya sendiri secara personal ya. Sampai kapanpun sistem upload video ini tidak akan diakui oleh YouTube. Karena apa? YouTube sendiri tidak pernah meresmikan sistem ini. Karena ini adalah bagian cara atau bagian trik dari teman-teman yang insya Allah cara ini tidak melanggar aturan di YouTube. Jadi enjoy saja melakukan ini karena ini juga tidak bertentangan dengan YouTube. Namun ketika mau diakui secara ilmiah, ya tentu saja tidak bisa karena
untuk ilmiah itu harus butuh riset dan pengembangan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi ingatlah teman-teman bahwa SEO sendiri itu diciptakan ya gara-gara karena komentar spam dari salah satu pengguna di internet. Bagaimana dengan sistem upload video? Apakah bisa menembus algoritma YouTube? Jawabannya adalah tergantung teman-teman sendiri mengartikannya seperti apa. Namun secara pribadi, saya sendiri juga telah membuktikan beberapa kali dari sistem yang digunakan ini memang berhasil. Ya, jadi teman memang berhasil. Namun ketika Om Brian Tutorial mengatakan saya tidak menggunakan SEO, saya bisa mengatakan bahwa sepenuhnya itu tidak benar. Karena mohon maaf ini Om Brian Tutorial bahwa sistem yang upload video itu juga bagian daripada SEO atau cara bagaimana kita bisa menemukan video kita di YouTube sehingga video kita direkomendasikan oleh YouTube kepada orang-orang yang lebih spesifik mengenal tema kita. Dan satu lagi, keunggulan dari sistem upload video ini adalah berusaha mengaitkan video kita kepada orang-orang yang memang relevan atau satu tema dengan kita. Harapannya ketika kita mengenalkan suatu produk kepada orang yang mengenal produk kita dan mencintai produk kita, maka akan membeli. Itulah keunggulannya dari upload video. Bagaimana dengan rekomendasi YouTube sendiri? Nah, rekomendasi YouTube sendiri ini bisa kita lihat di analitik. Ternyata memang sebagian besar direkomendasikan YouTube ke beranda-beranda itu adalah ke orang-orang yang mempunyai riwayat pernah menonton kita. Tetapi tidak semuanya itu sesuai dengan tema kita. Artinya siapapun pernah like itu akan ditampilkan ke beranda, namun bukan berarti dia relevan atau satu tema dengan kita. Jadi sebagian besar yang rekomendasikan YouTube itu belum tentu mereka itu sesuai dengan tema video kita. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi itu gambaran sekilas video, upload video dan sebagainya. Jadi keunggulan upload video ini mampu menemukan penonton yang satu tipe atau satu tema yang relevan dengan tema channel kita. Harapannya mereka menonton dan durasi tontonnya atau retensi penontonnya akan lebih bagus. Jadi dengan demikian saya menyimpulkan bahwa teknik upload video merupakan bagian daripada SEO YouTube meskipun tidak diakui secara ilmiah. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang merasa tertinggung dengan apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang besar-besarnya, bukan berarti saya ingin membantah atau apa. Jadi inilah pemahaman saya dalam memahami segala sesuatu pembelajaran yang ada supaya teman-teman bisa lebih mantap. Belajarlah dari berbagai orang dan simpulkanlah menjadi sebuah kesepakatan di dalam hati Anda supaya Anda mantap dalam langkah. Jangan Anda belajar ke sana ke sini semakin membuat Anda tidak mantap, malah akan semakin menjadi bingung. Itu jangan ya. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok lali HP ini kata gowo, sepurane lur. Sepurane asik ngonten lali HP ini gak digowo.